Halo cuan, hai komunitas PPC, welcome. Halo semuanya, ayo ngumpul, ramein dulu nih beatnya, baru kita jalan. Halo Degama, ada cuan saham Indo, hai. Haka, mantap. Ada Dia Natali, halo. Ada Erik Lingga, hai. Halo semuanya, malam. Coba kita cek, ada Om Ben? Belum, saya request ya. Oke, jalan-jalan murah. Halo. Cepat ditunggu, banyak yang nungguin, iya. Yang nungguin ini sebenarnya mau belajar dari Om Ben atau mau ngeledekin Om Ben? Coba dijawab di kolom komen. Halo. Halo Om Ben, asik banget kayaknya menatapi sunset ya hari ini ya. Suara saya jelas, ya, Alin? Jelas banget Om Ben. Oke. Om Ben, di tengah orang biasa pamer cuan, kenapa sih lagi mau pamer loss-lossnya pada kesempatan kali ini? Ya, apa ya? Kalau pamer cuan kan udah biasa ya. Semua orang bisa melakukannya ketika profit, ya. Tapi ketika loss nggak banyak orang yang berani menunjukkannya. Karena apa? Karena mungkin bisa malu, mungkin nggak pede, atau mungkin takut diolok-olok oleh netizen yang budiman. Nah, Om Ben ini kan biasanya udah diolok-olok dan sering disalahin juga nih sama netizen yang budiman. Kenapa kali ini malah membuka peluang untuk semakin diolok-olok? Nggak apa-apa, karena menurut saya bukan trader yang hebat, ya. Itu yang selalu saya bilang ya, saya adalah seorang newbie, saya bukan seorang yang jagoan, ya. Saya bukan bandar, saya hanya retail biasa yang mencari profit di market. Ya, karena itu mungkin dari awal YouTube saya kan kelihatan ya teman-teman mungkin lebih gampang diterima oleh newbie katanya bahasa saya ya karena saya newbie. Jadi mungkin bahasanya nyambung. Kalau dengan pakar ya profesor ngomong sama anak SD nggak akan nyambung. Tapi kalau anak SD ngomong sama anak SD seru kan, nyambung. Nah, karena itu saya mau mau tunjukkan kepada teman-teman bahkan saya tuh seorang newbie gitu loh ya, yang mungkin hanya beruntung aja di host season 4 kemarin bisa juara 800%. Itu yang pingin saya tunjukkan dan ini profit dan loss itu adalah bagian dari trading ya. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti menurut saya. Makanya saya pingin tunjukin kesalahan saya di awal tahun. Ya, seperti itu. Ingin nunjukin realita market kayak gini gitu ya Om Ben. Tapi jujur nih Om Ben, January effect ini memang benar-benar bikin ngegeprek apa gimana sih Om? Kan kita udah Desember kita ngarep-ngarep ternyata Windows stressing gitu kan. Januari effect malah kena geprek gitu. Jadi saya ada beberapa yang cerita emang kok kayaknya marketnya semakin sulit gitu diarungi. Benarkah demikian? Coba pengalaman Om Ben di Januari gimana nih Om Ben? Bener banget, itu saya sangat setuju sekali. Market ini semakin rumit menurut saya dengan penutupan kode broker ya. Semakin rumit dan semakin sepi. Ya, semakin sepi. Jujur aja nih market semakin sepi, volume transaksinya sangat menyusut sekali. Kemarin saya sempat ngobrol sama Kojon ya, seperti itu. Yang itu dia juga mengakui marketnya sangat sepi sekali sehingga kita sangat susah untuk mencari peluang di dalam market. Tapi bukan berarti nggak ada peluang. Ya, kembali lagi bukan berarti nggak ada peluang. Susah iya susah. Tapi bukan berarti kalau susah itu nggak bisa ditaklukkan. Ya, ini yang menarik dan teman-teman harus pelajari. Karena buat saya begini, kalau teman-teman bisa survive di market yang sekarang, nanti kalau marketnya membaik itu gampang. Kalau yang susah-susah udah kalian hadapin semua, kalian bisa menaklukkan yang susah. Nanti ketika marketnya kembali bullish ya, kembali antusiasmenya kembali lagi, kalian akan dengan mudah bisa mendapatkan profit. Kalau di market yang sulit seperti ini kalian nggak bisa profit, ya itu biasa. Tapi kalau di market yang sulit seperti ini kalian bisa profit, itu baru luar biasa. Nah ini yang menurut saya pribadi Alin kemarin di PPC ya, di grup PPC saya sempat nulis di awal Januari
teman-teman mohon maaf ya kalau memang ada stock pick yang banyak melesetnya, saya bilang seperti itu. Karena saya pribadi jujur saya masih meraba market di awal tahun ini karena marketnya kembali berubah lagi, ya. Cara bermainnya kembali harus kita update lagi. Nah, itu yang apa ya? Yang menjadikan tantangan buat saya, ya, seperti itu. Makanya saya bikin Instagram Live seperti ini sesuai dengan janji saya. Waktu itu saya ketika loss, saya sudah tunjukkan buat ke teman-teman PPC yang di grup premium, saya tunjukkan ini saya loss gede. Saya loss gede, tapi nanti ya semoga ada pelajaran yang bisa saya dapat dan saya akan share ke kalian semua. Nah, tapi saya rasa nggak fair kalau saya cuma share ke premium aja karena menurut saya ini adalah sebuah apa ya pengalaman yang harus dimiliki oleh semua trader yang mengarungi market kita ini ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah resiko-resikonya seperti ini ya. Biasanya orang nunjukin oh profitnya udah profit banyak sekali ya. Orang yang nunjukin profit udah banyak ya. Sekarang saatnya saya mencoba menunjukkan loss-lossnya supaya teman-teman di sini bisa ngerti bahwa oh trading ini seperti ini resikonya. Saya siap nggak? Kalau nggak siap nggak usah. Nah gitu aja. Buat saya seperti itu, Cik Alin. Oke, Om Ben. Di screenshotan Om Ben itu benar Om satu hari bisa sampai 200 juta ada lossnya Om Ben. Ya benar, memang editan. Itu benar banget. Nah, nanti Cik Alin saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan saya bukakan depan saya ada laptop ya, ada laptop yang sudah saya siapkan ya. Nanti saya tunjukin langsung dari kamera saya ini. Ini adalah sekuritas yang saya pakai yang mengalami loss besar itu dan teman-teman bisa lihat sendiri semua nggak rekayasa. Banyak yang DM saya, masa orang Om Ben bisa loss segitu gede? Saya bilang loh, siapapun bisa mengalami loss segitu gede ketika kita mungkin gegabah, ketika kita mungkin terlalu agresif atau mungkin kita melakukan kesalahan-kesalahan. Semua bisa loss, semua bisa loss. Saya bertemu trader-trader yang hebat, yang jago-jago, semua mengakui bahwa dia pernah melakukan kesalahan dan ketika dia melakukan kesalahan, dia harus mengakui kesalahannya dengan cara apa? Dengan cut loss. Itu yang sangat sulit diterima oleh teman-teman. Teman-teman di sini berkata cut loss itu membuat modal saya tergerus. Ya benar. Tapi teman-teman jangan lupa, cut loss itu menyelamatkan teman-teman dari modal yang semakin habis. Coba bayangin, contoh nih. Ini kan lagi heboh-hebohnya Bukalapak tuh, ya kan? Bukalapak kembali all time low setelah dibawa ke 500. Kembali ke sekarang 392 kalau nggak salah terakhir ya. Nah, coba teman-teman yang beli di harga 1000, menyadari kesalahan, cut loss di harga 800. Loss kan? Loss 20%. Sekarang bersyukur nggak kalian lihat Bukalapak di harga 392? Bersyukur. Pasti bersyukur. Bersyukur banget. Yang nggak mau cut loss gimana? Susah untuk recovernya dari 1000 ke 392 itu minus 60%. Untuk balik dari 400 ke 1000 lagi ke harga BEP itu dibutuhkan ratusan persen di atas 200%. Almost impossible dengan market cap yang sangat besar ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau pengen balik secara singkat itu almost impossible. Mungkin bisa balik ya, mungkin, tapi nggak ngerti kapan. Nah, permasalahannya kalau dana kalian ketahan di sana semua, kalian bisa dapat profit nggak? Nggak kan? Manyun, nggak dapat pengalaman sih Om Ben. Betul. Nah, ini yang mau saya ajarin buat teman-teman. Bukan ajarin ya, saya nggak merasa saya lebih hebat. Saya mau membagikan lebih tepatnya, membagikan apa yang pernah saya dapat. Jadi membagikan dan menghibur kata Sobat Cuan Om Ben. Katanya terhibur ya Om Ben katanya. Jadi nggak ngerasa berat banget ya about kinerja trading pribadi gitu ya. Ternyata Om Ben juga mengalami gitu. Iya. Ini gini Cik Alin. Saya mau tunjukin dulu ya teman-teman gini. 2017 itu saya memulai trading ya dengan modal yang kecil. Ya, dengan modal yang kecil. Ya, saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Coba layar saya rubah dulu ya sebentar. Siap-siap. Saya tunjukin nih teman-teman. Oke. Saya tunjukin trading. Ya, tolong jangan di-save ya. Ini trading journal saya. Jangan di-save. Secara pribadi ya. Oke. Ya, ini kelihatan ya di sini, teman-teman. Saya tutupin ya karena ada kodenya. Kelihatan ya, ini Almond di 2017 nih ya. Almond di 2017 nih. Ya. Kita lihat ya. Ini contoh nih saham apa nih? Saya belinya Pegas, Real, Timah, Tins ya. Nih, saya belinya kecil. Nggak gede kok. Ya kan? Nggak gede.
Lot saya kecil-kecil. Ini dalam lembar ya, Ci Alin ya. Jadi kalau mau jadikan lot ya dibagi 100 ya. Ini saya ada beli yang ini ada 6 lot aja nih, apa nih 6 lot. Tin, saya beli 6 lot nih. Tuh, saya beli 6 lot ya. Jadi saya mau tunjukkan buat teman-teman bahwa saya ini memulai dengan modal yang kecil ya. Loss ya, lossnya tapi kan nggak gede-gede nih, lossnya kecil nih. 24.000, 30.000, 69.000. Pelajarannya apa? Kalau teman-teman mau memulai trading dan masih belajar, jangan pernah pakai dana besar. Itu kuncinya, ya. Itu kuncinya. Nah, saya akan tunjukkan ya. Saya memulai trading ini, kita lihat tanggal ya. Kita lihat tanggalnya di sini. Mana tanggal? Ini tanggal 5 bulan 10 ya. Ini formatnya dibalik ya, tanggalnya 5 bulannya 10. Ini 5 Oktober 2017, kemudian 9 Oktober dan lain sebagainya ya. Terus ya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jurnal saya ini profit atau loss ya, profit atau loss dalam gross ya. Ini belum dipotong fee. Kita lihat selama setahun ya ini ya. Oke. Kelihatan ya? Iya. Total gross profitnya saya minus 4 juta. Minus 4 juta ya. Minus 4 juta. Jadi saya 2017 saya trading tuh nggak pernah profit intinya. Ya saya masih belajar nih, kita lihat nih. Sahamnya apa-apa aja sih. Zaman dulu seperti yang pernah saya ngomong ya, saya bermain di saham-saham yang lebih normal-normal ya. Mungkin ada Home nih punyanya Pak Beni Cokro ya. Tapi yang lain ya rata-rata oke lah ya. BRPT, BBTN, SCMA, ITMG ya kan. Nggak ada yang aneh-aneh kayak sekarang kan. Ya, jadi saya tidak berbohong buat teman-teman. Nah ini banyak merahnya nih. Ketika saya belum mengerti apa-apa nih, bener-bener nggak ngerti apa-apa nih, ini bener-bener kacau nih ya. Ini kita rubah lagi ya, kita rubah lagi almond di tahun 2018. Ya. Ini mulai tanggal 1 ya. Tanggal 2 ya, saham-sahamnya masih begini-begini aja saya mainnya. Ya, ada BP, ada energi, mulai coba-coba nih. Mulai belajar yang aneh-aneh ya. Kita lihat selama setahun. Ya, belum jago, ini masih dikerjain market melulu nih. Lossnya juga ya nggak gede-gede banget lah ya. Ya ini udah berkurang merah-merahnya Om. Kalau yang tadi siapa bilang belum. Ya? Wow, merah semua ini merah. Ini dana mulai agak besaran dikit nih. Mulai saya tambah dananya, saya top up. Iya. Tuh kan. Tuh merah semua nih. Oh, jagoan kan? Gimana? Waduh. Merah semua. Terus scroll sampai bawah mentok. Kita lihat nih. Waduh, ini semakin besar ya lossnya ya. Semakin besar. Juta, karena apa? 59 juta. Karena apa? Karena dana yang saya gunakan semakin besar. Jadi teman-teman di sini pelajarannya apa? Semakin besar dana yang kita pakai, semakin besar profit. Tetapi juga semakin besar loss-nya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Kalau teman-teman pakai dana 10 juta, mungkin ya loss-nya kecil-kecil lah. Tapi profitnya juga nggak mungkin gede. Ya kan? Tadi si Michael bikin tweet bagus tuh ya. Cita-cita pengen jadi seorang full time trader, tapi pengennya sebulan 40 juta, modalnya cuma 10 juta. Ya gimana bisa? Nggak bisa dong. Ya. Jadi ini yang mau saya ajarkan. Nah, coba lihat lagi, Ci. Ini lihat lagi ya. Saya rubah lagi mana mau saya. Sebentar. Kursor saya kok hilang? Iya. Di mana kursor saya? 2019 ya? Iya. Sekarang ganti tahun ya, teman-teman. Udah ganti tahun. Nah, lihat nih sahamnya udah beda gak? Nah, udah semakin antik-antik. Ada juga sih tetap Antam, Isat ya, yang normal ya. Ada juga sih. Ada Waran. Udah mulai aneh-aneh kan? Iya, udah mulai aneh-aneh sih. Tapi iya. Sudah mulai aneh-aneh. Kita lihat ya. Loss-nya juga mulai gede. Ya, kalau profitnya gede, ada yang 5 juta. Ya, ada 5 juta. Ya. Ini ada yang 6 juta profitnya. 4 juta ya. Iya. Tahun ini coba saya cek ya, saya profit berapa atau saya loss berapa, kita lihat.
Kita scroll terus ke bawah ya. Wih, cuan, cuan, Sudah cuan cuan ya. ya, sudah cuan Sudah ya. cuan ya. Berarti cukup donasinya 2 tahun aja ya. Ya, saya pernah bilang saya 2 tahun nggak profit dan saya tunjukkan buat teman-teman saya memang nggak profit selama 2 tahun. Dua Tapi tahun loss dari ya. 2 tahun nggak profit itu, ya dari 2 tahun nggak profit itu saya mulai belajar bagaimana cara saya mendapatkan konsistensi dan apa ya di market tuh caranya kerja bagaimana. Saya belajar dengan analisa dan lain sebagainya. Itu yang saya terus pelajari sampai saat ini. Ya, ketika saya melakukan kesalahan, ya saya belajar lagi. Coba 2020 sekarang. Oke, 2020. Ya, 2020 sahamnya sudah semakin nggak karuan. Sudah mulai nggak ada blue chip nih. Ada INKP tadi ya. Iya. Nah, lain-lainnya mulai aneh-aneh nih. Coba di sini siapa yang masih belum 2 tahun atau 2 tahun terakhir masih suka nyumbang ke market secara annual ya? Ya, ini kita lihat ya. Ini tahun 2020 ya. Kita scroll ke bawah. Wes, luar biasa. Lumayan ya. Nah, saya mau tunjukin teman-teman. Di 2020 ini kan COVID ya. COVID ya. Saya tunjukin cut loss saya besar sekali ya. Tadi kan profit 445 juta. Di bulan Maret ya, di bulan Maret saya itu melakukan cut loss yang cukup besar yang saya bilang Maret April itu saya cut loss minus 60% dari portofolio saya. Dari 300 juta ya saya cut loss 120 juta lebih pokoknya ya. Coba kita lihat ya, kita lihat. Oke, kita saksikan bersama-sama ya teman-teman cut loss massal. Ini beneran cut loss massal nih, bentar. Iya. Oke. Ini Maret 2020 ya, Maret 2020. Saya geser ya. Ini saya cut loss massal ini. Tuh ada yang 7 juta tuh. Ada yang 7 juta, oke. Beberapa ratus ribu, ada lagi yang sejutaan ya. Ada yang 50 juta nih cut loss-nya nih ya. 50 juta ya. Sampai bawah. Ini ada yang 9 juta, 12 juta. 12 juta. Terus ya saya bawah. Ini loss di 1 bulan, 72 juta. Oke, total loss-nya 1 bulan itu gara-gara pandemic crash ya, 72 juta Ya. cut loss-an Om Ben tuh. 72 juta ya. Dari Terus saya modal geser tadi ke berapa Om Ben? Ada yang nanya tuh. sekitar hampir 300 kalau nggak salah itu. Oke, dari Ya. 300 juta di cut loss 72 juta ya. Ini April ya. Emiten apa tuh Om? Katanya yang sampai 50 juta tuh Om. Cut loss-nya bulan Maret itu 2020 Om. Emitennya Koko VVIP, emiten SWAT. SWAT. Sesuatu ya, oke. Sesuatu pokoknya ya. Ini pernah cut loss di SWAT, coba komen. Ini bulan April nih 2020 nih. Ya. Ini saya cut loss juga nih. Ada masih cut loss ya, tapi ini ada udah cuan-cuannya sih Om. Oh, siapa Ini 20 bilang? juta nih, Om. Ini apa nih? Ini apa nih? Bentar nih. Geser. Waran, pure waran. Bawahnya nggak kalah gede. Bawahnya tadi 9 juta. Ini real waran ini. Ya. Jadi 2 real waran ini menyumbang. Pure sih Om. Oh, pure sama real. 2. Pure sama real ya. Ya. Hampir 30 juta ya. Hampir 30 juta. Pure and real pain ya. 20 juta dan 9 juta. Coba lagi lihat nih. Ada yang gede lagi nggak ya? 1 jutaan. Wah, ini merah semua 1 juta tapi banyak banget ini. Ada 5 juta nih. 5 juta nih apa nih? Ini Waran juga kayak nih. Iya, Vince Waran ini. Vince Waran tuh. Lagi. Oh, merah semua ini. Merah semua ya. Nah, kuat nggak teman-teman masih bertahan di market? Tadi ada yang nanya Om Ben, nanti kita jawab ya. 7 juta nih cut loss Om Ben. Ini Waran juga namanya nih. Ini Waran juga ini. Masih ada Vince Waran, gila. Ini saya punya Vince Waran nggak habis-habis.
kadang-kadang kalau lihat begini merasa bodoh. Kenapa saya nggak kartu? Ada 12 juta nih apa 12 juta? Ada 12 juta nih. Waran lagi ini. Waran lagi nih. Ya angkanya ya tuh. Waran lagi. Apa? Oh, Urban Waran. URBNW. Oh, RBNW ya. Oh, RBNW. Om ini nanya, lossnya. ini Om loss banyak ini scalping apa swing Om katanya. Ini bentar. Ini tulis dulu ya. Ini minus 50 juta. Nih, Aduh. 50 juta tuh. Aduh, 2 bulan sudah ngalami loss terus 20 juta dari modal 300 juta. Iya, jangan berkecil hati berarti ya Om. Apakah ini pesannya? Om, tadi ada yang nanya di kolom komen, Om Ben 2 tahun kok kuat dengan kemerahan. Nah, ini pelajarannya begini. Jadi begini teman-teman, waktu saya belajar scalping ya, saya kan begini, saya memulai kan dengan main blue chip tuh ya. Main blue chipan dulu kan, ya biasalah main blue chip lah ya. Gaya-gayaan mau jadi investor, sleeping investor katanya. Beli saham blue chip, dana cuma 10 juta, gaya-gayaan beli saham blue chip, kapan kayanya? Kan begitu. Kata ya, Om akhirnya mau buru-buru pengen kaya. Pengen retail tuh pengen kaya, itu jelas pasti. Saya juga dulu pengennya cepet kaya, Ci. Tapi Om Ben nyuruh kita nggak boleh buru-buru pengen kaya. Nah, karena begini, setelah saya ngalamin, makanya gini teman-teman, kenapa saya tunjukkan seperti ini? Supaya teman-teman itu kadang nggak perlu ngalami kesalahan yang saya buat. Ya, jadi teman-teman bisa belajar dan teman-teman nggak perlu mengalami kesalahan yang saya buat atau mungkin orang lain buat ketika mengedukasi. Kan seperti itu. Jadi awalnya saya tuh pingin, oh dengan dana 10 juta ini gimana nih bisa cepat. Nggak ada lain, nggak ada bukan, harus dengan saham gorengan. Itu jelas. Karena modal kecil, pingin gainnya besar. Ya, saham gorengan itu high risk, high return. Returnnya besar, returnnya cepat. Apalagi waran. Kenapa saya main banyak di waran? Karena ya pingin dulu ya, pingin. Tapi saya nggak menyadari bahwa resikonya itu seperti tadi. Kalau sampai lossnya gede. Ya. Kenapa bulan Maret April itu saya itu baru menyadari, saya harus cut loss semua nih, udah nggak ketolong semua, telat, memang cukup telat, ya, karena sudah loss segede itu kan, itu sangat-sangat terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali, ya. Jadi pelajarannya itu lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Kalau teman-teman merasa portonya sekarang udah hancur berantakan, tenang, ada temennya. Dulu saya juga seperti itu. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Ya, jadi teman-teman harus mulai disiplin sama porto. Lihat porto mana yang nggak prospek, cut semua. Ya, itu pelajaran pertama. Jadi teman-teman harus berani cut loss. Ya, nah, gara-gara saya cut loss, saya mendapatkan uang saya kembali dalam bentuk cash di RDN saya. Ya. Dan itu momentum di mana saya mendapatkan 1 miliar pertama saya. Karena apa? Dengan market recover, saya punya cash, saya bisa masuk di saham-saham dengan harga murah waktu itu. BRIS masih 100-an ya. Oke, pelipur laranya saham BRIS ya Om ya, apalagi Om? Hampir semua, Cialin. Hampir semua. Antam dulu tuh masih 400 ya, Alin. Nah, untung saya punya cash. Karena apa? Ketika saya mulai menyadari kesalahan saya mulai mengevaluasi diri. Kenapa sih saya nggak disiplin ya? Itu yang pertama. Saya FOMO. Ya, saya ikut-ikutan. Saya mulai belajar menganalisa dengan lebih baik lagi. Nah, marketnya kebetulan mendukung. Marketnya rebound. Market rebound, saya punya cash. Harga di bawah. Market rebound, itu teman-teman beli apa aja, profit. Hold aja 2 bulan, pasti profit kenceng-kencengan. Karena marketnya rebound. Kemarin saya ketemu sama seorang teman ya, trader lama, dia bilang, 2008, lu beli apa aja, lu profit. 2 tahun, katanya. Oh ya, saya bilang itu, iya. Mirip dong dengan 2020, saya bilang. Iya, mirip. Nah, pelajaran adalah ketika teman-teman sudah merasa porto kalian tuh nggak bisa diselamatin saham-sahamnya, udah nggak ada harapan. Kalau minus nggak ada harapan tuh gimana sih? Minus di atas 50% tuh hampir nggak ada harapan. Hampir nggak ada harapan. Karena untuk kembali butuh saham jadi beggar. Ya. Itu jarang sekali terjadi, apalagi posisinya udah downtrend parah, udah turun terus. Ya. Mungkin bisa akan rebound, tapi butuh waktu tahunan.
Ya. Atau mungkin Nah, pas kita belinya over value banget ya Om Ben, jadi ya it's just betul. hard gitu untuk dia balik lagi ke harga kita beli. Contoh seperti ini. Kalau teman-teman ada yang beli Unilever di harga 8.000, ya, teman-teman nanya nih, bisa nggak Unilever kembali ke harga 8.000? Saya jawab mungkin bisa. Tapi kapan nggak ada yang ngerti. Ya. Nah, pelajaran buat saya adalah daripada saya berharap di sebuah saham yang nggak tahu akan balik kapan, ya, saya memberikan diri cut loss. Saya mulai menganalisa. Karena itu saya pernah ajarkan kan, trade what you see, not what you hope. Ya, jangan pakai harapan. Trading pakai harapan itu salah besar. Kalau mau pakai harapan, mending kalian ke kasino main judi. Ya kan? Mending itu. Kalau mau trading di saham, jangan pakai harapan. Jangan sesekali pakai harapan. Itu pelajarannya. Itu saya benar-benar ngerti bener itu. Gara-gara saya pakai harapan, oh siapa tahu rebound, oh siapa tahu rebound. Akhirnya, yang SWAT tadi ya, yang SWAT, itu saya beli di harga 480. Waktu harga IPO. Ya, saya berharap dia rebound lagi. Tapi yang terjadi adalah saya cut loss di harga mungkin 84 atau 90 kalau nggak salah. Makanya minusnya sedalam itu. Itu minus 84% itu SWOT saya ketika saya melakukan cut loss. Ya, jadi teman-teman jangan pakai harapan. Belajar mengevaluasi diri, kemudian belajar analisa. Trading yang benar, pakai analisa ada dasarnya. Ya, pakai TA. Kalau itu pakai TA. Nah, ketika saya mulai mempelajari itu, Cialin, marketnya rebound mendukung, akhirnya apa, porto saya terselamatkan. Itu coba bayangin ya, saya waktu itu pekerjaan tour guide saya berhenti 100%, nggak dapat klien, nggak dapat kerjaan gara-gara semua lockdown kan. Kalau saya nggak berani memutuskan untuk cut loss, saya nggak akan di posisi saya sekarang. Ini pelajaran buat teman-teman semua dan saya juga ya. Ada resiko yang harus kita pertaruhkan. Tapi kalau kita mengerti, ya mengerti, oh saya salah, saya harus mengakui kesalahan saya. Saya mengambil resikonya untuk belajar lagi. Kalau teman-teman bilang, ah enteng lah Om Ben, enteng gimana? Dulu saya ketika pandemi itu nggak ada kerjaan loh. Saya nggak kerja sama sekali, saya harus balikin uang klien malahan. Gimana bisa enteng? Mau hidup pakai uang apa? Psikologisnya berarti waktu itu terbeban banget ya Om, terlepas dari porto ya, kayak maksudnya beban finansial aja juga udah lumayan kan Om? Oh itu bukan beban lagi, itu sangat berat buat saya. Karena saya punya, jadi begini, kalau teman-teman ngerti bulan Maret, April, ya tahun 2020 kan semua stop itu, nggak bisa keluar negeri kan. Jepang itu peak season, musim sakura, itu saatnya saya panen duit di kerjaan tour. Kemudian ada tengah tahun libur sekolah, itu saya panen juga. Ditambah klien New Zealand, itu panen juga. Saya ada waktu bulan Juni aja, itu saya di New Zealand saya dapat 4 klien, 4 grup ya, 4 grup. Saya sudah ngitung, wah ini dapat duit banyak ratusan juta nih, lumayan nih. Tapi semuanya hilang aja, puff. Hilang. Bener-bener itu saat yang paling berat buat saya. Di mana duit saya tinggal sekitar mungkin 160 jutaan atau 150, saya agak lupa. Itu uang yang harus saya pertaruhkan untuk saya hidup. Kalau teman-teman sekarang lihat, oh market enak, kan sudah kejadian. Kalau belum kejadian, bisa nggak teman-teman berpikir seperti itu? Nggak ada yang ngerti COVID itu bagaimana. Ya kan? Semuanya stop, semuanya lockdown. Bali ya, Bali. Ini kan saya ada di Bali. Bali ini saya sempat ketemu banyak teman. Dia bilang, nggak ada yang menyangka Bali semati ini. Sampai sekarang pun Bali belum pulih perekonomiannya. Karena apa? Mereka mengadakan pariwisata. Berat sekali, sangat berat. Hotel yang saya tempati ini, itu harga rate normalnya dulu sekitar 5-6 juta. Sekarang nggak sampai 2 juta. Coba bayangkan. Seberat itu kan. Itu yang terjadi dalam diri saya juga. Karena saya pariwisata. Dan sampai sekarang pun saya belum bisa bawa klien ke Jepang dan New Zealand. Karena masih lockdown. Atau kalau ke sana pun masih ada karantina dan lain sebagainya. Nggak memungkinkan. Ya, jadi kalau teman-teman bilang waktu itu saya nggak berat. Itu sangat berat buat saya. Tapi saya mengambil keputusan yang tepat. Maka saya bilang, mengakui kesalahan itu bukan cuman, oh ya saya sadar saya salah di market. Nggak cuma sekedar itu. Buktikan dengan cara apa? Cut loss. Oke. Berat loh cut loss. Om, tadi pas banget ada yang
nanya nih sebelum pertanyaan dari Adi Keko, kita jawab pertanyaan tadi, gimana nyiapin hati untuk CL yang besar, Om Ben, katanya. Ya sudah, saya waktu itu merasa saya salah. Saya harus mengakui kesalahan saya. Dan menyelamatkan uang saya dari kertas, dari jumlah lot di saham, menjadi cash. Tujuannya apa? Saya bisa membeli lagi saham-saham yang berpotensi. Jadi saham-saham yang sudah penyakitan itu, yang udah kanker stadium 4, itu saya buang semuanya, saya tumpas semuanya, saya mulai mencari saham-saham yang berpotensi, yang ada reversal waktu itu. Menyiapkan mentalnya bagaimana? Ya, saya sadar saya salah, seperti itu. Iya, berarti Ingat ini teman-teman, juga bisa direfleksikan ke teman-teman yang saat ini mungkin posisi portonya ada yang minusnya sudah sangat terlalu dalam dan belinya memang dipucuk banget lah. Ya kayak kalau itu saham bahkan dipom-pom oleh Lord VVIP gitu, mungkin harga kita beli itu nggak akan kejemput gitu ya. Apakah bisa dikatakan demikian? Iya, betul. Iya, betul Ci Alin. Jadi benar-benar saya melihat kalau saya sudah minusnya terlalu dalam, minus 50%, itu sudah impossible untuk balik dalam waktu dekat. Ya, sedangkan saya harus berpikir bagaimana uang saya 150 juta itu berkembang, ya. Untuk apa? Untuk menghidupi saya. Itu satu-satunya uang saya terakhir. Saya udah nggak punya uang di rekening lagi waktu itu. Jadi ketika saya trading itu di bulan Maret, April, Mei, Juni dan sebagainya, saya selalu tiap bulan menarik uang dari saham. Saya selalu withdraw. Untuk apa? Untuk hidup. Ya, jadi itu bukan perkara yang mudah buat saya. Ya, saya yang dulu bukan saya yang sekarang. Seperti itu. Jadi kondisi dana saya itu cuman ya bener ratusan juta tuh mepet, dan itu bener-bener sudah hampir give up saya sebenarnya. Tapi waktu itu nggak ada pekerjaan lain selain saham. Jadi mau nggak mau dah. Seperti itu. Jadi nyiapin mentalnya ya teman-teman harus siap. Karena memang salah ya cut loss. Ya, Om. Ini ada pertanyaan yang bagus, Om. Saya rasa ini mungkin bisa dijawab ya, Om. Dan ini bisa jadi mewakili juga pertanyaan dari teman-teman trader yang masih baru-baru. RCK Halim bertanya, kalau CL terus, apa mending exit aja dari bursa, katanya. Nah, gini. Apa yang membuat saya 2 tahun itu, selama saya cut loss selama 2 tahun itu, saya tetap bertahan di market. Saya mau cerita buat teman-teman gini. Saya itu mengerti ada potensi yang besar di market. Itu yang membuat saya tetap stick dan stay di market. Bertahan terus. Karena saya melihat ada potensi yang besar di dalam market. Seperti itu. Saya melihatnya dari mana? Saya melihat dari teman-teman saya yang profit. Mereka profit sehari sekian. Wah, saya bilang, kok dia bisa ya? Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya kan? Sama-sama manusia kan? Sama-sama makan nasi. Sama-sama belajar dari nol. Itu yang dalam pikiran saya. Jadi saya punya pemikiran waktu itu, kalau orang lain bisa, ya saya harus bisa. Nah, itu yang membuat saya mau belajar. Tapi kembali lagi, saya belajar dengan dana yang memang saya siap pertaruhkan. Uang sekolah ceritanya. Jadi ketika loss pun psikologisnya nggak rusak-rusak banget. Karena ya memang itu dana yang memang saya siap untuk cut loss aja. Saya belajar gorengan, menikmati ritmenya waktu itu. ARB waktu itu masih simetris, ya. Kalau di bawah 200, ARB 35% minusnya. Itu kalau kena mampus beneran. Sekarang kan cuma minus 7%. Dulu kalau kesiram sama sahamnya Pak Bencok itu, Pak Beni Cokro, habis beneran itu. Atau kaya beneran. Jadi ini benar-benar saya memahami resikonya Ci Alin. Karena itu saya berani tetap bertahan di market. Ya, ingat teman-teman, saya kasih satu hal lagi ya. Saya bertemu dengan orang yang benar-benar sukses di dalam dunia ini, dalam kehidupan apa saja, ya, yang memulai usahanya dari nol. Bukan anak orang kaya, bukan warisan perusahaannya, ya, dan juga orang-orang yang sukses di market seperti Mas Bekti. Saya menarik garis lurus, kesimpulannya cuma satu, ada yang sama, kesamaan mereka. Mereka adalah seorang risk taker.
mereka bukan safe player. Semuanya. Semuanya. Tapi risk yang mereka ambil terukur. Nah, ini yang jadi pelajaran buat saya dan teman-teman. Ketika kita mau hidup dalam apa ya, memulai bisnis atau apapun juga, kalau teman-teman di dalam zona nyaman ya, nggak mau keluar dari kotak kenyamanan kalian, ya kalian gitu-gitu aja. Mau bisa apapun juga sih. Ketika berani keluar, berani melangkah dan berani ngambil risiko dengan risiko yang terukur, yang bisa kalian tanggung, itu kalian akan mendapatkan chance untuk sukses. Karena kalau kalian melakukan pekerjaan yang sama dengan cara yang sama, hasilnya juga sama aja. Nggak akan pernah berbeda. Tapi kalau berani mengambil sesuatu yang berbeda, bisa aja hasilnya berbeda. Entah lebih baik atau entah lebih buruk. Ya, jadi itu yang saya pegang. Nah, saya bersyukur saya tuh orangnya, karakternya saya seorang risk taker. Jadi saya berani. Betul. Tapi ingat ya, resikonya harus diukur, teman-teman. Resikonya harus diukur. Itu yang membuat saya bisa survival di market, survive terus di market. Mau marketnya jelek, mau digebukin market, tetap kuat. Iya, Ya, itu ya. itu awal-awal saya, ya awal-awal saya. Nanti kita lanjutin ke yang tadi saya share tuh, yang cuan profit story, yang loss gede-gedean tadi tuh. Oke. Yang loss gede-gedean yang awal Januari ini udah di IG story-nya Om Ben ya, bisa dilihat. Nah, Ya, kemudian tadi Om ada yang curhat nih Om, udah mau CL aja nggak bisa Om, kena suspend, terus juga ARB berjilid-jilid. jadi begini, itu sudah terlanjur, ya. Kalau begitu bagaimana? Kalau sampai ARB berjilid-jilid ya, nggak bisa keluar. Kalau ada kesempatan langsung keluar. Itu prinsip saya. Kalau ada kesempatan langsung keluar. Saya nggak pikir panjang lagi, langsung saya out. Ya, contoh begini, saham obat ya yang ARB 12 kali ya. Ada beberapa member tuh kejebak di harga 7 ribuan. Dia tanya ke saya, ini gimana nih? Ini rebound. Saya bilang rebound out. Udah, gak usah pikir panjang, rebound out. Ya, kalau rebound lagi bagaimana? Nggak usah dilihat, sudah relakan. Saya bilang seperti itu. Belajar dari awal, lupakan, anggap aja itu nggak ada. Nah, sebelum kejadian ARB berjilid-jilid, makanya pelajarannya apa? Disiplin. Ingat ya, KF waktu ARB pertama, itu masih dikasih kesempatan untuk rebound. Enggak langsung nggak ada volume, enggak. KF itu sempat naik, kemudian dibanting. Yang disiplin akan cut loss. Yang nggak disiplin, kena ARB 12 kali. Nah, ini yang jadi pelajaran. Makanya kenapa jangan sampai kalian sampai kejebak di ARB berjilid-jilid. Makanya kalau udah melakukan sesuatu, analisa salah, nggak usah pikir panjang, cut, sudah. Langsung cut. Urusan nanti bagaimana, itu urusan belakangan. Mau balikin profitnya bagaimana, urusan belakang. Yang penting kalian selamatin dana kalian dulu. Itu pelajaran yang saya dapat juga dari Mas Bekti, dari Om John, dari siapapun juga yang memang sudah dananya gede-gede. Mereka berani cut loss semuanya. Nggak ada yang nggak berani. Pilihannya cuma dua katanya. Saya profit atau saya loss. Nah, kalian siap nggak? Seperti itu. Kalau kalian nggak siap seperti itu, kalian nggak akan pernah mencapai level kedisiplinan. Kalau kalian nggak pernah disiplin, kalian nggak akan pernah mengalami namanya porto yang meningkat. Karena apa? Awal dari semuanya itu adalah kedisiplinan. Iya. Ya. Om Ben, belakangan ini tuh menurut saya nih ya Om Ben, khususnya market bulan Januari ya, itu tuh menguji iman banget Om Ben dari sisi volatilitas. Dalam artian orang yang misalnya mau disiplin CL, akhirnya banyak dibuat menyesal karena mereka CL ternyata banyak gocekannya kayak gitu Om. Atau yang misalnya, kemarin aku CL, aku kali ini udah deh kayak nggak mau CL lagi kayak gitu. Nanti akhirnya
bisa naik lagi kayak gitu loh. Kayaknya belakangan ini tuh makin sering kalau menurut saya pribadi nih. Nggak tahu deh kalau teman-teman coba boleh komen di situ ya. Bener nggak kayak gitu loh. Jadi Iya. kalau menurut Om Ben tuh gimana sih Om saat kita bener-bener diuji banget nih kita udah oke, aku mau disiplin CL nih tapi tuh marketnya tuh emang lagi tough aja gitu Om. Ya, gini, kalau kalian melihat ya, kalau kalian melihat marketnya ini susah dan kalian nggak bisa apa ya, eh, nggak bisa nemu ritmenya. Pilihannya cuma dua, kalian keluar dari market, break dulu, atau kalian belajar di market yang susah itu dengan cara beli dengan lot yang kecil, 1 lot, 10 lot, terserah. Yang dicari bukan profitnya, tapi ketemu dulu ritmenya, ya. Kalau kalian nggak ketemu ritmenya itu, kalian nggak akan pernah bisa profit. Mungkin profit karena apa? Keberuntungan. Pas beli, pas ditarik, ya. Pas beli, pas dipom-pom. Keberuntungan, ya. Iya coba Tapi kalau pasti ada yang ngalamin gitu deh. Misalnya habis CL ternyata tuh wah aku udah bener kok sahamnya. Ternyata nggak lama kemudian lihat gitu Om Ben. nah, Pas lihat iya, Instagram, aduh keburu di CL. yang pertama tadi saya bilang kalau marketnya itu pakai 1 lot. Yang kedua, udah nggak usah main saham-saham itu. Simpel kan? Iya iya Om. Simpel banget. Oke. Pilihannya cuma itu teman-teman. Kalau kalian ngerti saham ini memang suka dipom-pom atau suka ditarik-tarik semaunya sendiri, TA-nya diacak-acak. Pilihannya cuma dua kok. Kalian mau ikut atau nggak ikut. Kalau mau ikut, Kalau siap pelajarin. resikonya. Pelajarin. Sebelum dipom-pom, masuk duluan kalau bisa. Tapi Ada kalau beberapa psikologis yang kalian bisa rusak kayak ya, gitu tuh. Udah tahu ngebaca polanya. Keamprok gitu, sering keamprok. Berarti udah apa ya? Udah dapet gitu ya Om Ben. ya. Tapi ingat ya, kalau sampai psikologis kalian rusak, itu resikonya. Rusaknya bagaimana? Gila, udah aku cut loss naik dia. Aku beli, nggak dipom-pom. Udah ditungguin, nggak dinaik-naikin. Berarti kalian sedang, yang saya sering tulis, kalian sedang judi, cap cip cup, ya cap cip cup, kembang kuncup, mana yang ditarik? Oh ini, ya coba ini, beli ini. Ternyata oh yang saham lainnya. Akhirnya rusak psikologisnya. Saham itu bukan seperti itu teman-teman. Saham itu dianalisa, bukan dibuat ajang judi. Ah beli ini siapa tahu nanti ditarik, ah beli siapa tahu ditarik. Nggak gitu caranya. Kalau kalian seperti itu ya, kalian sedang memperlakukan saham seperti nggak ada bedanya dengan kasino. Main poker, judi dadu, ya, ganjil genap, ya, besar kecil, nggak ada bedanya kan? Iya. Makanya kalau loss juga, ya wajar-wajar aja, anggap aja judi sudah. Main judi kok minta profit terus, nggak bisa dong. Nah, Oke. ini pelajarannya. Om Ben, ajarin dong, misalnya buat newbie-newbie nih, yang nggak ikut grup mana-mana pun, bisa berani mulai analisa sendiri dan membangun kepercayaan diri atas hasil analisanya. Kalau itu gampang sih teman-teman, kan begini. Ada analisa beberapa yang kita bisa pakai. Yang pertama kan technical analisa ya, yang biasa ya, support, resist dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari di mana aja, ya. Di YouTube banyak ya. Ada Michael Yo, Andi Senjaya, siapapun juga lah ngajarin ya. Pak Gema juga ngajarin, Astronaci. Semuanya banyak yang ngajarin TA-TA ya. Atau bandarmologi ya. Bandarmologi kalian bisa belajar dengan banyak orang yang mengajarkan bandarmologi ya. Seperti creative trader atau apapun juga lah yang ngajarin ilmu bandarmologi ya. Ada bukunya juga kalau nggak salah, ada buku Tao of Bandarmologi kalau nggak salah. Saya nggak pernah baca buku, maka saya nggak ngerti, tapi saya pernah dengar aja. Semuanya bisa kalian pelajari. Nah, setelah kalian punya apa ya, dasar-dasar itu gimana? Dipraktekkan ke dalam market. Jangan cuma ngerti teorinya aja. Dipraktekkan. Pakai apa? Beli 1 lot. Beli 1 lot. Tujuannya apa? Melatih insting, melatih ngerasain. Oh, ternyata begini. Oh, saham ini nggak cocok pakai TA. Oh, saham ini bandarnya semaunya, ditarik di pump M dan atas bawah. Ya udah, ya. Bisa switching ke saham lain. Pakai 1 lot. Kemudian coba buat yang namanya, kalau TA kan pasti diajarkan yang namanya membuat trading plan. Ya.
buat trading plan, jalani trading plan kalian, ya, terus jalani sampai menemukan ritmenya. Kapan ketemunya? Nggak ngerti. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya. Jadi intinya adalah teman-teman harus belajar di situ. Itu saran dari saya. Oke. Ini sekaligus menjawab pertanyaan screening saham sebelum dan saat market berjalan. Kalau untuk newbie sebaiknya punya watchlist duluan atau gimana nih Om Ben? Atau ngelihat saat market berjalan aja di running trade? Ada banyak cara sebenarnya dengan apa ya? Metode tiap orang berbeda. Saya dengan Mas Bekti berbeda. Ada yang suka lihat running trade. Saya kadang-kadang jarang suka lihat running trade, pedes matanya nggak kuat. Teman saya ada yang kuat, ya. Saya lihat running trade itu opsi terakhir, ya. Saya bisa membuat yang namanya stok saham universe saya sendiri. Saya sudah pernah bilang kan, ada saham-saham yang memang saya pantau terus selama trading dari tahun 2017, 2018, 2019. Itu saya mantau market, ya. Saya mantau market dan akhirnya saya menemukan, oh saya tuh cocok dengan saham-saham ini. Nah itu yang saya pantau. Itu yang saya bikin ke dalam watchlist saya sendiri. Jadi saya tidak bermain di 700 emiten, enggak. Tapi saya bermain di emiten-emiten yang saya memang pahami. Mungkin hanya 30 emiten, 40 emiten, itu cukup buat saya. Saya kasih tahu teman-teman ya. Ketika teman-teman ngerti satu emiten itu pergerakannya bagaimana, udah main di satu itu aja. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, mau scalping, mau apa terserah. Keluar masuk sampai mentok. Oh udah nggak bisa, saya udah nggak profit nih. Ya udah keluar. Cari saham lain. Daripada kalian mantau portofolionya 37 emiten, misal seperti itu, kayak supermarket, pusing. Mendingan portonya cuma 5 emiten, tapi 5 emiten ini kalian kuasai. Mau nge-swing, mau scalping, kalian kuasai semuanya. Tahu, oh TA-nya begini, oh bandarnya begini, oh ini foreign flow-nya begini. Ini bandarnya asing. Asing biasanya kalau memang ada teman ya, itu dia mengerti saham Arto, kata dia bukan saya ya. Dia bilang Arto tuh kalau merah saya nyicilin, pelan-pelan saya cicilin, nanti jadi hijau kok. Ya saya lihat portonya ya bener jadi hijau, tapi money manajemennya dia bagus banget. Ya nyicilnya bertahap, bener-bener bertahap dan sabar. Nah itu bisa. Ya tapi kalau saya nggak bisa main Arto seperti itu, ya beda. Kalau saya pakai TA, kalau teman saya ini bisa pakai seperti itu katanya. Nggak ngerti loh ya, ini kata teman saya ya. Jadi jangan asal beli Arto merah cicil ya. Kalau nggak tahu bener-bener polanya, ya. Jadi setiap saham itu ada polanya yang kita bisa pelajari. Ketika polanya masih sama ya udah sama aja. Ketika polanya berubah, belajar pola pergerakannya. Nah gitu Ci. Jadi kalau saya seperti itu cara main saya. Iya. Oh ya, sebelum banyak pertanyaan lagi saya lanjutin yang soal IG story saya ya, yang tahun ini ya. Saksikan teman-teman. Kan banyak yang penasaran nih beneran nggak ya. Ini saya tunjukin. Ini adalah salah satu porto yang saya pakai dan ini loss saya. 255 juta, 71 juta, 16 juta. Nih saham apa Om Ben? Ada yang nanya nih Om. Boleh dikasih tahu? Saham apa? Bentar. Saya ubah ke buy stock ya. Jadi tadi tanggal 5 ya, tanggal 5 itu yang loss besar saya rubah di tanggal 5. 255 juta tadi ya. Ada yang nanya ke saya apakah saya ini kejebak di sahamnya VVIP ya? Enggak, ya tenang aja enggak. Tenang aja enggak. Cuman kalau ngomong kode sahamnya saya sedikit sensor sedikit ya. Kalian lihat sendiri deh ya. Kalian lihat sendiri sebentar. Oke. Ini sahamnya saham bank digital. Nah, ini. Silakan. Tuh. Ya, tebak sendiri aja sahamnya apa sudah pada tahu ya. Tuh, coba ini tebak. 139 juta tuh saham bank digital. Belakangnya ST ya, Om? Pokoknya ini ya. Pokoknya inilah, pokok sahamnya ini harganya sekitar segini ya. Harganya segitu, tuh. 229-an lah ya. Ini minusnya 3%. Minus 3% doang, berarti Om Ben masuknya gede di sini ya, Om? Ini? Tuh, 4M. Oke.
Ya, Kebayang minus ini. kalau nggak di CL kayak gimana tuh ya? Ya. Jadi ini yang mau saya bilang buat teman-teman. Tuh kata Segede Fadilon apapun, BGTG. segede apapun, kalau saya salah, ya saya harus CL. Sakit loh, CL itu minus 3%, 139 juta. Kalau Hmm. saya nggak CL, psikologi saya pasti akan kacau berantakan. Om Ben masuknya itu agak gede, berarti keyakinan terhadap saham ini sebenarnya gede dong Om Ben. Sebenarnya nggak gede masuknya, nggak gede. Cuman antrian saya dikasih semua. Diguyur, Om Ben Nah, lagi ganjel, enggak? Apa emang antri beneran? ya lagi ngeramein ya, pasang-pasang lah 50.000 lotan berapa, 3 biji gitu ya. Dikasih beneran. Oh, langsung haki dong kalau gitu kalau dikasih barang Om Ben. Ya jelas lah, diguyur sama BK foreign, makanya tadi bilang saya dikerjain foreign. Saya bukan dikerjain oleh Oh, VVIP. Om Ben pergerakan BK belakangan ini mencurigakan. Mirip Kampret, sama bukan mencurigakan, kampret menurut saya mirip pergerakannya. sama sopir lokal. Apakah Iya, ini mirip sama sopir lokal. BK-BKan? Iya, gak ngerti sih, cuman saya cuman tahu satu hal yang pasti, ketika saya membeli saham dan saya salah, saya harus segera keluar. Iya, terlepas dari apapun itu ya, ya out gitu, nggak usah nyari Nah, kenapa, permasalahan satu, why itu belakangan. saham itu besoknya mantul. Saham yang saya cut loss itu besoknya mantul, mendekati average saya. Apakah saya menyesal? Enggak. Saya tidak menyesal. Saya cut loss tadi di harga 229 kan. Saham itu sempat ke 238 atau 240. Apakah saya menyesal? Enggak. Nah ini Om Saya Ben move yang on. dirasain teman-teman Om Ben. Jadi itu gede. Coba nggak cut loss, nggak bakar duit 139 juta. Ya kan? Bener nggak? Itu Mm-mm. mobil. Itu jadi mobil itu. Ya kan? Oke, Belum ada cut bener. lossan yang di atasnya, ada cut lossan tadi yang 33 juta dan lain sebagainya ya. Jadi coba ini saya tunjukkan lagi nih. Coba siap-siap standby mau ditunjukin lagi. Itu kan Ada ada yang CL ini 33 juta. ini saya coba nge-swing tapi gagal ya, gagal ya sudah. Kalau swing Ini lebih juga gede saya nih. coba nge-swing dan gagal. Ya saya merasa ini aduh semakin berat nih. Nggak ada harapan, saya nggak memilih untuk average down. Yang saya lakukan adalah saya cut loss. Saya Oke. buang. Ya. Oke, itu tanggal 5. Tanggal 5 ini gain loss saya segini. Tanggal 5 totalnya 255.867.860 ya, teman-teman. Coba, apakah saya nggak ngedrop kalau nanya apa nggak down? Tadi banyak yang Uh-uh. nanya. Saya down, jujur. Uh-uh. Karena itu terjadi sekejap. Yang bikin saya Bagaikan down itu yang mimpi dong. 139 juta. Iya, jadi itu bukan trading selama 1 jam, nggak sampai 1 jam. Saya bakar 139 juta itu hanya dalam 5 menit. Coba, apakah saya down? Down saya. Hmm. Ketika saya down, yang saya lakukan adalah, saya itu orang yang cukup gila. Saya langsung buka porto saya langsung cek semua saham-saham yang ada potensi, saya cut semua langsung. Saya cuma mikir, udah loss kalian. Tak habisin Oh, semua. oke. Jadi kenapa saya melakukan itu? Karena mumpung saya lagi down, saya habisin semua porto yang sudah nggak berpotensi, saya cut semua dulu aja, saya out semua dulu dari market, ya. Kemudian saya mulai refleksi dan besoknya udah nggak ada di porto kan, yang merah-merah tadi, ya. Mm-mm. Saya lebih tenang, seperti itu. Oke. Nah, tapi yang terjadi tanggal 6-nya, Mm-mm. coba tanggal 6 Oke, saya saksikan liatin. teman-teman ya tanggal 6-nya setelah Om Ben beres-beres bersih-bersihin portonya dia ya, detox porto merah. Detox porto Oke. merah, ternyata saya coba trading dan yang terjadi saya kena segini lagi.
Besokannya kena lagi 73 juta dan 12 juta itu ya CL-annya. Ya, kenanya segitu. Sehari itu saya loss gini. Tanggal 6, loss-nya 71.926.060. Ya, jadi berharapnya besok bisa recover. Tapi Mau yang terjadi buru-buru, malah mau bikin buru-buru market. move on. Mau buru-buru move on, tapi yang terjadi digebukin market. Itu yang membuat saya akhirnya tersadar waktu hari itu, saya langsung setengah hari saya stop. Saya nggak trading lagi, saya sudah stop lah. Aduh, sudah stop, nggak sanggup nih, udah nggak sanggup. Saya nulis di PPC, saya minta maaf ya, saya mau sedikit merefleksikan diri waktu saya nulis begitu. Semoga bisa cepat ketemu ritme market, saya bilang gitu. Bersyukur member-member itu support saya bilang nggak apa-apa Om Ben istirahat, semangat ya, jangan putus asa. Oke, ya. Saya mencoba apa ya? Mencoba setengah hari itu saya nggak beli apa-apa, tapi saya lebih mengamati market. Ini ya saya salahnya di mana? Apakah saya terlalu agresif dan lain sebagainya ya? Saya salahnya di mana? Saya mencoba merefleksikan diri dulu, mencoba cooling down, ya, mencoba cooling down. Itu yang saya lakukan. Oke. Dua hari itu sudah loss-nya berarti tadi 327 juta. 2 hari. Oh iya, iya betul kan tadi 255 plus 2255 plus 70-an ya kan. 70-an. Jadi 327 juta 793.920 lebih tepatnya. Ya. Ya. Jadi Silakan ke 2 hari showroom-nya. Mau beli apa? 2 hari itu saya anggap aja saya punya mobil ya si HRV yang 15 lah ya, saya parkir di lapangan, saya siram bensin, saya bakar 2 hari ya, jadi saya bakar mobil, ceritanya seperti itu. Nah, setelah itu kan saya apa ya, itu down, bener-bener down karena begini. Masalahnya satu, saya ini nggak trading untuk diri saya sendiri, saya trading untuk anak-anak PPC juga, ya, untuk kasih rekomendasi dan lain sebagainya. Beban saya double, ya. Kalau rekomendasi saya ini nggak hit target tapi hit cut loss, teman-teman banyak, aduh kena cut loss Om Ben, itu beban buat saya. Itu saya merasa, aduh, kok cut loss ya, kok cut loss. Sampai ada temen yang bilang sama saya, kamu itu bukan market itu selalu bener, kamu udah bilang kan itu kan, ya udah. Salah ya cut loss. Oh iya, saya sempat down seperti itu loh. Tapi ada teman-teman yang menguatkan saya. Makanya saya bilang pentingnya komunitas. Pentingnya komunitas. Dan waktu itu saya nggak cerita tentang loss saya yang besar ke member. Nggak, saya nggak cerita sama sekali. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya nggak mau menularkan negatif vibes ya. Aura negatif. Saya memilih mengkeep. Saya belajar lagi, ketika saya bisa survive, saya baru menceritakan. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya bisa survive, saya bisa cerita, oh saya menang. Saya bisa ngajarin kalian. Saya bisa berbagi sesuatu yang positif. Dari sisi mentalitas atau udah BEP juga nih Om Ben? Ntar tak tunjukin. Oke, pada mau lihat nggak? Itu kan kolom komen. Itu kan 7 hari pertama ya. Berarti 7 hari pertama saya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. 1 sampai 7 ini saya menderita loss 302 juta ya. Karena kan ada profitnya tanggal 2 tadi ya. Tanggal 2 ada 36 jutaan. Jadi ya berkurang lah ya. Jadi sekitar segini. Ini ya. 302. Itu ya. 302. Ini tanggal 1 sampai 1. tanggal 7 ya. Sampai tanggal 7, oke. Ya, minusnya segini ya, 302. Yang sebenarnya pertama itu adalah mental saya dulu. Psikologis trading saya dulu. Caranya begini teman-teman. Ini saya coba berbagi ya. Caranya begini. Saya itu karena saya mengerti saya salah. Ya. Dan saya mengerti dengan modal yang besar, loss-nya juga besar. Jadi ketika saya merefleksikan diri, saya nanemin dalam pikiran saya, kenapa lossmu besar? Karena modal yang kamu pakai besar. Jadi itu wajar. Itu wajar. Saya tanam dalam pikiran saya. Saya merasa, oh wajar, sudah. It's okay. Everything gonna be okay. Ya, karena kamu pakai modal besar, kamu loss besar. Itu wajar sekali. Wajar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanam dalam pikiran saya,
It's okay untuk cut loss. Karena apa? Karena salah analisa. Kamu ngajarin member kamu untuk cut loss, kamu melakukan cut loss. Kamu berbesar hati untuk cut loss. It's okay juga. Ya, jadi saya berkata diri saya, oke lah, tenang, tenang. Oke. Oke. Nah, baru kemudian saya menganalisa lagi. Kenapa sih saya salah? Oh, saya nggak memperhatikan kalau saham yang Bank Digital tadi, historikalnya si BK Kampret itu memang jualan terus. Jadi dia jualan terus itu tiap hari. Saya nggak notice. Kesalahan saya di situ. Pas ada yang mau beli banyak ya dikasih ya, kapan lagi gitu ya Om Ben? Betul, karena ada yang mau beli banyak ya dikasih banyak. Sesimpel itu aja. Nah, dari situ saya mulai belajar, oke, berarti saya harus lebih berhati-hati dari menganalisa market, dalam menganalisa market ya. Dan saya mencoba menemukan ritmenya lagi. Market ini maunya gimana sih sebenarnya? Market itu merespon dengan saham-saham yang seperti apa? Market itu suka mainnya bagaimana? Itu yang saya pelajari terus. Sampai akhirnya saya menemukan, oh ternyata market ini lebih ramai di pagi hari dan di dekat-dekat closingan doang. Tengah-tengah sepi. Jadi saya harus hati-hati kalau di tengah-tengah. Saya menemukan market seperti itu. Mungkin teman-teman juga sadar kan? Di akhir-akhir sesi banyak saham yang ditarik. Akhir sesi 1, akhir sesi 2. Tarikan semua. Oh, pola marketnya memang seperti itu. Jadi kalau di tengah-tengah, hati-hati. Jangan agresif dulu, sabar. Oh, begitu. Oke, saya pelajari lagi. Kenapa sih begitu. Terus saya mencoba mencari saham-saham yang lagi dibuang di distribusi. Jangan sekali-sekali megang dulu. Contoh apa? Agro kemarin. Saya coba membuka semua market ya. Saya melihat market keseluruhan itu bagaimana cara kerjanya. Oh, agro dihabisin beneran. Sampai akhirnya baru rebound, baru kita boleh mencoba entry. Tapi digebukin lagi kan. Antam tiba-tiba ARB dengan volume besar. Hindari saham-saham yang seperti itu dulu. Itu penting. Itu penting banget. Terus mencoba mencari saham-saham yang kok saham, walaupun IHSG-nya ini apa ya, kayaknya kok dijagai dengan saham-saham tertentu. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa yang kemarin tadi, yang saya tulis, Arto itu kok menarik ternyata. Dan benar saya masuk Arto, dalam 1 hari saya profit 10%. Nah, kita mencari, mengevaluasi diri dan mencari market itu bagaimana kerjanya. Oh, ternyata IHSG mau dibikin all time high. Tapi masalahnya yang dipakai saham itu-itu aja. BBCA. BBCA ini nggak turun dari 7.500 lagi loh. Sekarang udah 7.750 nih. Ya kan? Kalian lihat chart BBCA dalam beberapa hari sideways aja, diem-diem aja. Oh, nanti naik dikit, ditarik lagi closingan, tarik ke atas, nanti sideways lagi. Dan dalam kondisi sideways seperti itu, asingnya beli terus. Oh, berarti caranya seperti itu, cara main marketnya. Nah, ini yang saya pelajarin terus. Ini penting, karena saya selalu bilang, market itu dinamis. Kita nggak bisa mengatur market, tapi kita yang harus ngikutin market. Kalau marketnya berubah, cara main kita gimana? Berubah. Kalau kita nggak berubah, bagaimana? Ya, kamu digebukin market. Jadi teman-teman harus paham itu. Ya. Dan tadi, disiplin money management. Itu yang saya pelajari. Dan puji Tuhan sekali, saya mau tunjukin buat teman-teman sisanya ya. Tanggal 9 teman-teman sampai tanggal 14. Oke, standby ya. Ini saya biar nggak dikira ngedit, saya rubah dulu ya. Saya balikin dulu dari tanggal 1 sampai ke tanggal 7. 7 ya. tadi ya. Ini masih sama ya. Ya. Yang ini ya. Oke. Ini tanggal saya tanggalnya tetap deh nggak apa, tanggalnya tetap biar kelihatan merahnya ya. Saya rubah ke tanggal 14. Iya. Oke. Turunin ke bawah berarti nih ya Om Ben. Turun lagi Om Ben ya. Oke, ini kan sesudah ini tadi kan, KL besar ya. Iya. Ini kan ABCL besar ya, ABCL besar. Teman-teman bisa lihat kan, ini kan CL-nya ya. Ini tanggal 10
11, 12, 13, 14. Nah, Saya bisa strike di atas 100 semua. berarti rehatnya Ya. nggak lama-lama amat ya Om Ben, dan rehatnya juga tidak meninggalkan market ya, dalam artian tidak melakukan eksekusi buy and sell tapi mengobservasi market. Iya. Kenapa seperti itu? Karena kembali saya itu punya PPC. Beda ya, kalau kalian trading sendiri, saya ada tanggung jawab di PPC. Kalau saya out dari market, gimana anak-anak? Jadi saya punya tanggung jawab lebih di PPC. Nah, itu yang membuat saya tidak pernah meninggalkan market. Satu hal lagi teman-teman, ini yang saya pegang ya, yang saya pegang. Kita tidak pernah mengerti kapan marketnya bagus buat kita. Ya, itu penting. Kalau saya meninggalkan market lama-lama, besoknya marketnya bagus. Saya nggak ikut pesta pada hari itu. Seberapa banyak teman-teman mengalami itu? Pas teman-teman break dari market, marketnya bagus. Pas teman-teman masuk lagi, marketnya jelek lagi. Sampai akhirnya kalian bilang, udah saya nggak cocok di market. Market nggak mendukung saya. Semesta tidak berpihak kepada saya. Padahal timingnya yang nggak tepat. Nah, timing ini yang kita nggak ngerti, Cialin. Makanya saya tidak berusaha berusaha untuk tidak meninggalkan market. Karena kita nggak pernah ngerti besok tuh kejadiannya bagaimana. Dan keputusan saya tepat. Saya break waktu itu kan Jumat ya. Jumat, Sabtu, Minggu saya merefleksi diri, menenangkan diri. Saya benar-benar nggak aktif di PPC dulu. Saya mencoba menenangkan diri saya mencoba liburan ya, main drone ya. Saya main drone, bikin video dan lain sebagainya supaya cooling down ya. Seninnya saya masuk ke dalam market, marketnya bagus buat saya. Coba saya waktu hari Senin saya break dari market. Mungkin nggak akan kejadian seperti ini. Jadi pelajarannya adalah kalau mau break jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Karena apa? Kalian nggak pernah ngerti market bagusnya kapan. Kalian nggak akan pernah tahu market itu bagusnya kapan. Ketika market bagus kalian keluar dari market, market jelek kalian balik dari market, kalian akan semakin down. Tapi ketika kalian terus bertahan di market, ya, terus bertahan di market, digebukin, mau belajar, pakai satu lot aja. Sampai ketemu, saya ketemu seperti ini marketnya, gedein lotnya dikit. Masih berhasil lagi, gedein lagi. Sampai akhirnya kalian menemukan ritme kalian. Ingat ya, ritme itu terbentuk karena kalian terbiasa di market. Bukan sulapan ya, bukan sulapan. Kalian, apalagi yang suka main gorengan, ketemu ritmenya itu bukan sulapan, itu perjuangan berat buat kalian. Tapi ketika kalian sudah ketemu sekali, ya, itu enak banget. Itu penting. Kalau swing juga begitu. Wah, marketnya swing. Oh, ternyata marketnya ini harus beli support, jual resist nih. Nggak bisa ngehold lama-lama. Nah, itu yang kalian, yang harus kalian pegang lagi gitu loh. Jadi, buat saya seperti itu, Cialin. Jadi kalau mau ninggalin market, jangan lama-lama. Kalau kelamaan, nanti kehilangan momentum kita. Om Ben ada ngurangin size nggak sejak yang loss gede banget itu, pas balik lagi comeback ke market meskipun short break tadi, ada ngurangin size nggak, atau itu tetap your normal size? Ngurangin. Oke, ngurangin ya. Om Ben, kenapa saya mengurangi? Kenapa saya mengurangi supaya saya mengurangi resikonya juga gitu loh. Jadi jangan sampai saya resiko saya itu terlalu gede, nggak bisa saya nanti nanggung resikonya, saya nggak sanggup seperti itu. Oke. Om Ben, ini kita mau sampai jam berapa? Saya nggak apa-apa banget kalau misalnya masih mau lanjut lagi, teman-teman juga kalau masih mau lanjut lagi nggak apa-apa banget. Ini memang tidak kita save ya kan Om Ben? Berarti nanti sampai sematinya aja nggak apa-apa ya? Kita lanjut berarti ya? Saya nggak ada masalah sih. Oke. Ya mungkin sampai setengah jam lagi boleh lah ya. Boleh ya, sampai 20-30-an lah ya. Oke, ya, ada boleh beberapa lah. pertanyaan yang cukup teknis, tapi mungkin ini sangat membantu teman-teman. Kayak tadi Om Ben bilang jauhin dulu kalau emang ada saham tuh lagi dibuang-buangin kayak gitu, emang lagi distribusi pemain besarnya.
Nah, dari Wulan Rizky ini bertanya cara tahu saham yang lagi distribusi gimana, Om Ben? Saham lagi distribusi itu teman-teman biasanya kalau memang lihat end of day ya, lihat setelah end of day ya paling gampang buka broker summary-nya ya. Broker summary-nya itu bagaimana? Apakah ada broker-broker besar yang jualan atau murni retail yang jualan? Tapi ketika di daily ya, di live trading kalian bisa lihat pakai technical analisa ya. TA-nya bagaimana? Apakah TA-nya ini ternyata memang sahamnya diguyur ya, atau sahamnya lagi downtrend ya, atau jebol support. Hindari saham yang jebol support dengan volume gede, itu hindarin banget ya. Jangan pernah beli saham yang udah jebol support, volumenya gede. Itu hindari dulu. Kalau saya seperti itu. Atau kalau teman-teman bisa lihat bid and offer-nya, perhatikan. Biasanya diguyur terus, offernya ditebelin, diguyur, ya. Jadi ada orang HK malah dibanting lagi, ada orang ganjel, dikasih bid, dikasih beneran barangnya. Itu distribusi namanya. Itu salah satu cara ya melihat ya. Sedikit tips dari saya sih. Tapi nanti teman-teman kalau semakin teman-teman sering trading, teman-teman akan menemukan ritmenya nanti. Seperti itu. Oh, oke. Ini sering banget ditanyakan meskipun apa ya, kita semua sudah merasakannya, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan kita lagi temanya stop loss dan CL ya, Om Ben. Nggak apa-apa ya, Om Ben. Iya, nggak apa-apa. Sekalian aja kita ini. Nih, sampai bertanya 2 kali berarti pengen banget dijawab. Meskipun tadi sudah Om Ben jelasin kenapa Om Ben itu lebih milih CL daripada averaging down. Dari Eka Pratiwi Andri. Begini, ini yang saya pelajari dari beberapa orang yang memang menurut saya udah jago di market, ya. Saya itu jujur aja, saya tuh nggak main forex, tapi saya suka dengerin itu Traders Family itu, si John Paul 77 tuh. Dia bagus. Bagusnya begini, dia selalu bilang metode analisa kita, ya, atau trading plan kita yang di awal itu benar atau salah, itu terserah market. Tapi kita harus kalau udah buat trading plan sesuai dengan trading plan yang kita buat. Kenapa saya cut loss? Karena saya niatnya untuk scalping, bukan untuk swing. Jangan pernah berubah dari scalping jadi swing jadi invest. Jangan pernah berubah. Cara melatih kedisiplinan bagaimana? Bikin trading plan, lakukan trading plan. Gagal, cut loss. Kalau kalian lakukan terus, kalian akan lama-lama terbiasa untuk disiplin. Kedisiplinan itu perlu dilatih. Bukan sekejap mata. Tapi dilatih. Nah, kalau kalian nggak terbiasa latihan, nggak akan bisa. Itu yang membuat saya akhirnya memutuskan cut loss. Karena apa? Niatnya scalping. Ya udah gagal, gimana? Cut loss. Niatnya swing. Ya udah lakuin aja, plannya bagaimana? Masih masih bagus, lanjutin. Plannya gagal, jebol support, jebol trend, jadi downtrend, atau berbalik arah, uptrendnya jebol, keluar. Jadi plannya gimana dulu? Gitu. Kalau saya, seperti itu prinsip saya. Saya tidak mau merubah, sudah bikin plan susah-susah, saya rubah. Gara-gara apa? Saya berharap, oh siapa tahu marketnya besok berubah. Enggak. Saya nggak mau pakai harapan. Kalau saya melakukan trading plan saya dan saya cut loss, kemudian marketnya mantul, bagaimana? Saya mengevaluasi diri. Kalau marketnya jebol lagi bagaimana? Ya saya bersyukur, saya udah cut loss. Itu yang saya lakukan. Jadi bukan masalah benar dan salah, bukan masalah cuan dan loss. Tapi masalah saya melatih diri saya untuk jadi seorang trader yang disiplin. Itu penting buat teman-teman ya. Seperti itu, Jalin. Oke, Om Ben, nih yang jadi pertanyaan banyak banget teman-teman yang baru mulai di market. Dari Septian
Ananda Pane, mungkin ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman. Om, apakah retail nggak bisa menjadikan chart sebagai patokan? Apa tergantung dengan bandar mau ngepom-pom? Point of view Om Ben nih. Begini, kalian saya sudah bilang kan, begini teman-teman. Pergerakan harga sebuah saham itu tergantung bandarnya. Kalau kalian ngerti saham ini bandarnya sopir yang ugal-ugalan, ya jangan masuk. Kalau kalian ngerti bandarnya ini sesuka hati, nggak bisa pakai TA, sesuai moodnya, kasarnya seperti itu, sesimpel itu jangan masuk. Ya kan? Pilihlah saham-saham yang bisa dianalisa. Itu saya. Jadi kalau sahamnya ada saham itu nurut banget sama MA10 misalnya seperti itu. Wah, ini gambarnya cakep ya. Dia nurut banget sama MA10, nurut banget sama MA20. Ya udah, main itu aja. Bisa dianalisa kan? Kalau nggak bisa dianalisa bagaimana? Ya jangan main. Wah, tapi kalau nggak main sahamnya itu arah. Bodoh amat. Saya seperti itu prinsip saya. Jadi saya nggak tergoda tuh dengan saham-saham yang bakal arah 10 kali pun, ya udah nggak bisa saya analisa kok. Kalau saya bisa analisa ya saya masuk, kalau nggak bisa nggak usah. Atau kalau saya mau coba-coba di sana ya udah coba aja, titip sendal begitu aja lah. Sesimpel itu kalau buat saya, Cik Alin. Oke, dari Liki Lahada bertanya, trading plan itu maksudnya punya list saham sebelum market buka ya Om? Kalau iya, screening bagaimana? Tadi udah sempat Trading plan itu nggak apa-apa ya Om, biar gini, membantu teman-teman semua, biar nggak kelamaan donasinya di market ya. Ya, trading plan itu adalah teman-teman membuat planning, membuat perencanaan. Masuknya di harga berapa, ya, masuknya di range harga berapa, titik supportnya di mana, cut loss-nya di mana, resistnya di berapa, dan taking profit di berapa. Itu namanya trading plan. Ya kan? Jangan cuma bikin plan masuk saham tapi nggak bikin plan untuk keluarnya. Nggak bisa. Keluar itu bisa keluar karena loss, bisa keluar karena profit. Ya, itu trading plan. Ya, kalau gagal bagaimana? Cut loss di mana? Belinya harus average berapa? Money manajemennya gimana? Beli di harganya berapa persen? Itu trading plan. Ya, jadi semoga membantu buat teman-teman. Oke, Om tadi juga ada yang nanya acuan untuk CL. Kalau untuk Om Ben tadi kan kita lihat persentasenya ada yang berbeda-beda ya Om Ben, yang untuk scalping sama yang swing. Mungkin boleh di highlight lagi nih buat teman-teman karena masih ada yang nanya juga. Gak apa-apa ya Om Ben? Ya, kalau saya begini, saya melakukan cut loss itu sesuai dengan trading plan saya yang saya buat. Kalau swing, saya akan melakukan cut loss ketika harganya jebol dari support, ada perubahan tren, ya, atau ada buangan dalam volume besar. Ya, itu untuk swing. Ya, jadi nggak ada patokan berapa persen, itu nggak ada. Saya selalu mencari supportnya saham di mana. Misal ada support di 2000, saya akan membeli sampai bahkan 1980 misal seperti itu. Karena apa? Karena menjaga kalau tiba-tiba ada yang namanya false breakdown support. Kan sering tuh dibanting ke bawah, udah cut loss semua nih, besoknya mantul. Itu yang saya lakukan. Nah, misalnya di 2000 tuh saya beli sampai 1980. Cut loss-nya di berapa? Iya, jadi gini, teman-teman bisa pakai yang namanya average kalkulator ya, bisa download atau di Play Store ada pasti ya. Kalian bisa ngitung berapa lot, harganya berapa, average kan ketemu berapa. Nah, dari situ kalian tentukan, kalian siap cut loss berapa persen dari situ. Misalnya nih, oh dari pembelian saya sampai 1980, average-nya ketemu di 2020. Oke lah, risk yang kalian siap tanggung berapa? 5%. Ya udah, cut loss 5% dari 2020. Nah, itu cara saya. Kalau swing. Kalau scalping beda lagi. Scalping saya tidak pernah menentukan berapa persen untuk profit, berapa persen untuk cut loss. Kalau scalping saya merasa masih bagus sahamnya, tekanan jualnya masih rendah, offernya nggak diisi terus ya, nggak diganjelin terus ya, ya saya masih hold. Tapi kalau tiba-tiba offernya diganjel, kayak tadi ya, saham bank digital tadi, diguyur tiba-tiba, langsung out.
Seperti itu. Jadi bener-bener itu yang saya lakukan. Oke. Om Ben, ini Vali 1994 bertanya, pas udah masuk di satu saham pas scalping, mantengin berapa lama sampai memutuskan TP atau CL? Nah, siapa nih yang dari scalping akhirnya jadi day trading, akhirnya jadi swing pendek, akhirnya gimana nih Om Ben kalau untuk scalping nih? Kalau untuk scalping, saya tidak pernah saya nggak pernah meninggalkan layar. Ketika saya memutuskan untuk scalping ya, karena begini, scalping ini kan biasanya sahamnya volatil. Nggak mungkin kan kalian scalping di BBCA kan, yang nggak gerak kemana-mana kan nggak mungkin. Scalpingnya pasti sahamnya yang bergerak. Kadang-kadang bergeraknya bisa liar, bisa setengah liar, bisa agak lamban tapi bisa bergerak. Ya, tergantung dari karakter sahamnya dan dari karakter penggerak harganya. Nah, ketika saya memutuskan, oke, saya scalping di saham A, yang bandarnya liar nih, tiba-tiba spike ke atas, banting ke bawah. Ya jelas saya nggak akan tinggal-tinggal. Saya nggak akan terima telepon, nggak akan beli minum, nggak akan minum, nggak akan ke toilet. Saya akan lihat market. Mantau terus. Dan siap pencet sell. Kalau tiba-tiba dibanting. Ini yang teman-teman biasanya salah. Udah ngerti scalping, sahamnya liar, ditinggal-tinggal. Tinggal telepon lah, tinggal kasih makan anak lah, tinggal main sama anak. Nggak bisa gitu. Ya, jadi ketahui sahamnya dulu. Sahamnya liar ya jangan ditinggal. Kalau kalian mau pergi gimana? Udah pencet sell aja. Lebih baik rugi sedikit atau BEP atau cuan sedikit daripada keguyur ARB. Itu prinsip saya. Seperti itu, Jali. Oke. Saya kadang-kadang kalau lagi Q&A gini nyariin pertanyaannya saya sampai gak kurang konsentrasi juga mendengarkannya ya nanti. Tapi ini nggak bisa di-play ulang lagi kan. Kita janji nggak di-save. Baiklah. Nah, ini mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman semua, mungkin pecinta gorengan ya. Gimana cara trading plan di market yang volatilnya tinggi, Om? Iya. Kalau ngerti marketnya volatil, jangan pasang stop loss mepet-mepet. Iya kan? Marketnya volatil kok. Kadang-kadang bikin jarum ke atas, jarum ke bawah. Jangan pasang stop loss mepet-mepet. Pasti kena stop loss kalian. Apalagi sahamnya tiba-tiba liar begitu ya, dibanting ke bawah, naik ke atas, banting ke bawah, naik ke atas. Jadi strateginya bikin trading plan-nya lebih panjang range belinya. Ya, lebih panjang. Kalau kalian nggak sanggup, waduh ini marketnya volatil banget nih, gila nih. Saham ini gila, tiba-tiba naik 20%, dibanting lagi ke 5%, naik lagi ke 20%. Udah, nggak bisa ngikutin kan, nggak usah beli saham itu. Itu ngamankan diri kalian daripada kalian ke jebak di sana, nyangkut di atas, psikologis rusak. Saya kasih tahu ya teman-teman, mengembalikan psikologis itu jauh lebih susah daripada mengembalikan duit yang hilang. Itu susah banget. Betul. Psikologisnya udah rusak, nggak akan bisa balik duit kalian. Makanya yang diperbaiki dan dijaga adalah psikologis kita. Dan kemudian yang dijaga adalah aset kita. Jangan pingin cepet kaya. Ya. Tadi saya bikin story kan, orang itu rata-rata pengen cepet kaya. Dan biasa orang yang pengen cepet kaya itu bertindak bodoh. Contoh, jualan di NFT, jualan foto KTP. Bodoh atau pintar tuh coba. Foto KTP itu kan rahasia, bisa dipakai orang, disalahgunakan. Dia jualan dengan harapan apa? Ada yang mau beli, siapa tahu ada yang mau beli. Pingin cepet kaya, tiru-tiru si Gosal. Padahal si Gosal itu membutuhkan waktu 4 tahun untuk dapat seperti sekarang. Nggak ada yang instan kan, tapi orang berpikirnya instan, di NFT bisa nih, dan lain sebagainya ya. Jadi itu berbahaya buat teman-teman yang ingin cepat kaya. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa yang nanya nih Om Ben sebenarnya di kolom komen maupun juga di kolom question ya Om Ben. Turning point nih Om Ben yang jadi titik balik Om Ben waktu awal-awal trading loss terus hingga sampai sekarang bisa profit konsisten juga. Tadi ada yang nanya, jadi sebenarnya Om Ben di 2 tahun pertama itu bisa net loss berturut-turut mungkin seperti kita semua juga di sini. Itu gara-gara apa Om Ben? Lalu apa yang jadi pembeda setelah itu gitu? Bedanya adalah saya menemukan ritme di dalam trading saya. Yang kita cari adalah yang namanya konsistensi. Bukan hari ini profit, besok loss. Ya, besoknya loss, besoknya profit. Profitnya kecil, lossnya gede. Biasanya kan gitu kan.
Kok Kalau tahu cuan-cuan sedikit, sih? kalau loss kebegal. Ya kan? Itu bukan yang namanya konsisten. Konsisten itu adalah loss boleh banyak, sekali profit nutup semua loss. Itu udah ketemu ritme kalau begitu. Atau lossnya kecil, profitnya lebih gede. Ya. Jadi itu yang namanya ritme. Nah, selama 2 tahun tadi saya mencari ritme saya. Kok ini teman-teman masuk gorengan profit saya kok loss? Oh, jari saya kurang cepat ternyata. Nah, saya berlatih. Latihannya pakai apa? Pakai beli itu pakai jari, pakai mouse itu, pencet tombol buy dan sell. Melatih mata saya, otak saya, dan tangan saya, dan jari saya. Sinkron nggak? Itu butuh latihan. Sampai akhirnya ketika ada guyuran ya seperti yang Bang Dizal tadi, saya nggak perlu mengirimkan sinyal apa-apa, jari langsung mencet, udah langsung ikut sell. Itu menemukan ritme. Kalau mau bermain di saham yang volatil dan gorengan, kalau mau nge-swing ya harus menemukan ritmenya juga, ya kan? Michael Yo bisa ketemu sampai sekarang yang dikitain kayak dukun saham, dia ketemu ritmenya sudah, dia sudah ketemu formulanya yang dia buat namanya MYCD itu ya, kalau nggak salah. Iya, Itu sama. cara strategi dia. Ya kan ada sekarang ada yang namanya dia bikin formasi serang ya katanya ya. Bid offernya formasi serang nih. Saya juga sebenarnya nggak terlalu paham. Karena apa? Tiap orang memiliki metode yang berbeda. Nah ini pelajaran lagi nih buat teman-teman. Kenapa saya nggak berusaha mempelajari ilmunya Michael Yo dengan apa sesungguhnya gitu ya? Karena buat saya ya, buat saya, ketika saya sudah menemukan ritme saya, dan saya harus belajar ritme orang lain yang baru buat saya dari nol, itu akan membuat saya kehilangan waktu. Dan saya takutnya mengacaukan ritme saya. Bukan berarti belajar metode orang lain salah. Enggak, saya juga mendengarkan si Michael ngomong apa. Tapi saya tetap fokus kepada metode saya. Sambil saya ngambilin nih caranya Michael. Saya masukkan ke dalam metode saya pelan-pelan. Saya coba pelan-pelan. Tapi bukan berarti saya meninggalkan metode saya. Lebih baik teman-teman menguasai satu metode dengan luar biasa daripada menguasai 5 metode dengan biasa-biasa aja. Itu prinsip saya. Jadi kalau saya sudah konsisten dengan cara satu, ya saya akan pakai satu ini sampai ini benar-benar usang metode saya. Baru saya ganti ke cara yang lain. Seperti itu, Cik Alin. Oke, Om Ben, ini ada satu pertanyaan yang saya rasa juga mewakili pertanyaan retail-retail gemai semuanya ya. Erwin Syah bertanya, Om, saya habis cuan gede setelahnya malah di loss juga. Apakah harus berhenti dulu setelah cuan gede? Apakah harus tutup lapak nih? Misalnya kita habis dapat easy money kan, cuan, tiba-tiba mudah, tutup lapak dulu gitu. Kalau buat newbie nih Om Ben, gimana nih Om Ben? Teman-teman kalau buat yang newbie, apalagi ini berarti begini kan kebanyakan ngomong soal scalping, pasti nggak mungkin swing lah ini. Iya, scalping Ya. Om Ben. Ya, ke scalping teman-teman tentukan target yang realistis buat kalian capai. Misal, dana kalian 10 juta. Targetnya sehari cuan 200.000. Realistis nggak? Buat saya realistis. Jangan modalnya 10 juta, pengennya sehari cuan 5 juta. Nggak realistis itu. Tidak, Ya, 1 tentukan juta pun target. juga berisiko tuh. Target 1 juta aja dari duit 10 Iya, juta betul. juga berisiko, ya. 10 juta ke 1 juta juga resiko, karena 10%. Kalau udah ketemu ritmenya, baru bisa. Kalau nggak ketemu, susah. Makanya tentukan target yang realistis. Kumpulkan dari yang tadi, misalnya gini ya, 10 juta targetnya 200.000 atau 100.000 aja deh. 100.000 1% berarti kan. Temukan konsistensi itu. Seminggu itu bagaimana? Oh, tercapai semuanya. Ya udah, lanjutan minggu depan, tercapai lagi. Nah, minggu depan kalian mau naikkan boleh. 150 atau 200.000 itu boleh. Jadi tentukan targetnya. Kalau target udah tercapai bagaimana? Kalau buat newbie saran saya udah tercapai, tutup aja lapak, udah selesai. Ya kan? Kalau kalian masih pingin trading, kecilin size-nya. Biasanya masuknya 1000 lot, ini masuk aja 20 lot, 100 lot lah maksimal. Tujuannya apa? Ketemu ritmenya. Tapi kalau loss, nggak mengurangin duit yang udah kalian capai. Itu salah satu strategi yang bisa kalian lakukan. Oke.
Om Ben, supaya kita scopingnya presisi, selain latihan, ada kiat yang lain, Om. Ya nggak ada. Ya berlatih. Berlatih itu bukan cuma yang tadi saya bilang latihan jari ya. Berlatih menganalisa market. Ya. Menganalisa bid offer. Ya. Berlatih dengerin di YouTube. YouTube kan banyak tuh sekarang yang kasih analisa bandarmologi, apalah. Banyak sekali. Dengerin, pelajari, dan praktekan. Terus ulang terus. Dengerin, pelajari, praktekan. Dengerin, pelajari, praktekan. Evaluasi, pelajari lagi, praktekan lagi. Sampai ketemu ritmenya. Cuman itu caranya kok sebenarnya. Nggak ada cara lain buat saya, menurut saya. Seperti itu. Tidak ada cara lain ya, latihan, analisa, latihan eksekusi, latihan terluka, sampai Baal ya Om Ben. Oh, Tahu nggak ya satu teman-teman lagi Cialin, satu lagi istilah Cialin. Baal? Satu lagi. Apa tuh? Berlatihlah sampai kalian ketika cut loss itu nggak berasa. Serius itu. Aduh, kadang-kadang saya ngerasa udah terlatih banget Om Ben, ternyata masih tetap loh, ada sakit juga loh ternyata loh. Apalagi saat saya ngerasa saya udah tahu pola saham ini, ternyata tetap kebanting tuh sakit loh, tetap loh pas CL tuh. Iya, karena begini ya. Tanamkan dalam pikiran kita, ya dalam pikiran saya juga saya tanamkan. Cut loss itu biasa. Ketika analisa kita nggak sesuai dengan market. Kan kita bukan bandar. Kita kan hanya retail gemai ya, yang ngikutin market kan. Kalau analisa kita nggak sesuai dengan market, ya sudah. Berbesar hati, cut loss. Lalu dievaluasi. Itu udah biasa kok seperti itu. Makanya saya bilang, kalau nggak siap cut loss gede, kecilin modal. Itu cara terbaik untuk kita menjaga aset kita. Sampai kita bisa menemukan yang namanya ritme yang konsisten. Seperti Iya. itu. Pas kita biar kalau pas kita ketemu ritmenya, uang kita masih ada ya, sahabat cuan. Betul banget. Om Ben, ini kayaknya mewakili kita semua. Nggak apa-apa dijawab lagi, Om Ben. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan setelah melakukan CL? Takut rugi lagi, takut jatuh cinta, Om Ben. Gimana nih, Om Ben? Orang yang takut cut loss lagi, pasti cut loss-nya terlalu besar daripada yang bisa dia tanggung. Bener apa bener? Terlalu perih ya, Om Ben? Iya, jadi kalian kalau begitu berarti modalnya dikecilin lagi. Dikecilin modalnya lagi. Gini loh teman-teman, di market ini yang dikejar itu adalah konsistensi dan bagaimana cara kita bertahan di market. Bukan bagaimana cara kita profit di market. Ya, kebanyakan teman-teman salah. Kebanyakan yang dikejar adalah bagaimana cara saya profit di market dengan cepat. Itu salah banget. Kalau ada yang ngajarin seperti itu, percayalah kalau kalian newbie, kalian nggak akan pernah profit malah. Karena apa yang terjadi? Kalian FOMO. Kalian akan agresif. Mengabaikan semua resiko. Tapi kalau yang kalian cari adalah ritmenya, konsistensi, ya, kekuatan psikologis trading, yang kalian fokus di sana dulu, ya, bisa. Kalian akan bertahan di market. Mau digebukin akan bertahan. Karena yang kalian cari adalah konsistensi dulu. Kalau udah nyarinya profit, saya masuk ke dalam market tujuannya apa? Supaya saya profit. Udah salah itu. Saya jamin kalian nggak akan kuat ketika marketnya susah. Kalau yang dicari adalah kalian mau belajar. Nah, itu baru kalian akan bertahan. Marketnya susah mah, kalian tertantang. Saya ini ya, saya sampai di level di mana saya itu tertantang dengan market. Ketika saya kemarin loss gede itu ya, sebagian hati saya itu merasa down, tapi sebagian lagi merasa saya harus melakukan market nih. Kalau saya melakukan market, saya menaklukkannya ya, ada kepuasan buat saya. Karena apa? Berarti saya naik kelas. Itu yang terjadi. Ya, jadi mindset ini penting banget. Kalau mindsetnya udah salah dari awal, udah berat. Kalau kalian dengerin orang yang ngajarnya toksik, ya, orang yang ngerusak kalian dari awal, pondasinya udah salah, maka semua akan berantakan. Makanya penting saya bilang, penting punya komunitas yang sehat. Bukan komunitas yang pingin cepet kaya instan, yang komunitas yang trading dengan harapan, itu akan merusak semuanya. Ya, jadi milih komunitas yang benar-benar kuat dan sehat yang bisa menguatkan kalian. Itu lebih penting daripada yang lainnya. Menurut saya seperti itu, Cali. Om Ben, saya sering pengaruh sama orang-orang yang buat story selalu cuan.
sedangkan saya sendiri sering cut loss. Kira-kira gimana caranya mengatur psikologisnya Om? Kata Eka Binawa. Gini teman-teman ya, kalau ada orang yang posting profitnya aja, ya, tapi nggak pernah posting lossnya, ya, biar buat saya orang itu adalah dewa mungkin ya. Sesimpel itu aja. Mungkin dia adalah titisan Tuhan, ya, yang tahu bagaimana market bergerak, ya, yang tahu bagaimana market bergerak. Apa orang itu benar-benar adalah bandar sejati, ya. Saya bertemu dengan banyak orang yang sukses di market ya, dengan modal yang besar. Saya ketemu kemarin ada seseorang lagi bilang sama saya, Om Ben, saya kasih tahu nih, saya dapat info nih, saham A yang mau IPO ini, lu boleh beli 200 miliar. Saya bilang, hah? Nggak salah dengar 200 miliar, pala lu peyang. Saya mikir dalam hati seperti itu. Duit siapa 200 miliar? Orang itu sudah mainnya segitu, Ci Alin. Sudah kelasnya udah ratusan miliar kalau beli. Saya tanya, bagaimana cara kamu trading sekarang? Ya trading ya kalau salah cut loss. Loh, orang yang sejago itu dengan dana segede itu dia masih bilang loh, salah ya cut loss. Berarti dia pernah loss nggak? Pernah dong. Kalau ada orang yang profit terus di market ya mungkin orang itu dewa gitu aja. Ya. Atau orang itu memang tidak pernah menunjukkan loss-nya. Atau mungkin orang itu ada banyak akun. Satu akun profit, satu akun loss. Bisa aja. Ya, di sini ingat ya teman-teman, saya tidak menyinggung siapa-siapa, jadi nggak usah manas-manasin ya. Saya nggak manas-manasin siapa-siapa, saya tidak pernah menyindir siapa-siapa. Tapi ini adalah kebenaran yang mau saya omongkan buat kalian, karena ini adalah Instagram live saya, ya suka-suka saya ngomongnya seperti apa kan ya gitu kan. Tapi saya merasa apa yang saya omongkan bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Karena kebenarannya dalam trading seperti itu. Oke. Seperti itu, Cialin. Siap. Teman-teman yang minta saya ngundang misalnya Belvin atau Pak Lo Keng Hong atau siapapun itu, kalau belum saya undang, berarti saya belum nembus ya teman-teman, belum berhasil nembus, oke? Itu aja. Lanjut, pesan sponsor sedikit. Om, tadi ada yang nanya gini, tapi bahasanya agak perlu disensor, jadi saya tidak tanya Kak. Tidak, saya munculkan questionnya di sini. Ini sebagai pertanyaan penutup ya, biar teman-teman siap semuanya. Jadi dari hasil Om Ben observasi tadi di market, terutama untuk perubahan pola-pola broker itu, apa Om Ben yang Om Ben dapatkan gitu? Ya, yang saya dapatkan adalah ketika marketnya udah nggak ada broker summary di dalam live tradingnya ya, berarti orang kalau mau buang barang nggak perlu mikir, ya, nggak ada yang bisa disalahin karena tiba-tiba diguyur aja kan begitu kan. Setelah nanti selesai sesi kan baru ngerti, oh ternyata si kampret nih yang guyur nih, si A, si B, si C nih, broker ini yang guyur nih, ya kan. Oh, broker ini yang beli, broker ini yang jualan. Kita nggak pernah ngerti. Yang saya tangkap adalah seperti itu. Jadi, karena kita nggak pernah ngerti, maka kita harus lebih berhati-hati lagi. Contohnya, yang biasanya suka arah-arah hunter ya, arah hunter. Sekarang mulai dipertimbangkan kalau mau arah hunter. Karena apa? Ketika arah, kalian nggak ngerti siapa yang beli, siapa yang jual. Dulu kan tahu tuh. Oh, MG beli nih, MG beli, MG, ya kan? Keluar kan di running trade. Sekarang kan nggak keluar. Kalian nggak pernah ngerti loh. Siapa yang beli, siapa yang jual. Nggak takut tuh kalian. Ya kan? Kan begitu. Jadi intinya adalah, saya belajar bagaimana cara saya membatasi resiko. Kalau saya melakukan pembelian yang terlalu beresiko, ya saya harus siap dengan resikonya. Misalnya saya mau arah hunter nih. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gagal arah gimana? Langsung saya cut loss. Dan saya pantau market. Jangan udah arah hunter ditinggal ya. Nanti balik ke market, oh ARB sahamnya. Dari arah ke ARB itu nangis loh. Apalagi kalau saham di bawah 200, dari 35% jadi minus 7%. Kalian dalam sehari bisa loss 40% lebih. Itu resiko yang sangat besar sekali. Nah itu yang saya pelajari. Jadi saya lebih berhati-hati memilih saham. Dan saya selalu bilang ya, pilihlah saham yang bisa kalian analisa. Kalau pergerakannya nggak bisa dianalisa, mendingan nggak usah dibeli. Mau arah 10 kali pun jangan pernah beli. Karena apa?
kalian nggak bisa menganalisanya ya. Jadi itu penutup dari saya. Itu pelajaran yang saya dapatkan. Saya lebih berhati-hati untuk trading demi melindungi aset saya. Nah itu ada tuh di hari newbie bilang tuh ya 30 detik ditinggal PKPK minus 12%. Tuh ada komennya tadi kan? Iya, Itu betul. resiko dari bermain di saham-saham yang volatil. Hati-hati sekali ya. Kita nggak pernah ngerti apa yang terjadi dalam market. Satu lagi teman-teman, kita nggak pernah bisa kontrol market. Kita nggak pernah bisa tahu pastinya mau kemana marketnya ini. Yang bisa kita kontrol dengan pasti apa? Pembatasan kerugian kita. Bener nggak? Ya kan? Kalian beli saham A, misal saham ABCD. Kalian bisa batasi kerugiannya minus 5%. Itu pasti. Kalian bisa batasi. Kalian ngerti saham ini liar. Kalian bisa menahan diri, udah nggak usah beli. Untuk membatasi kerugian. Itu yang pasti. Ya. Jadi intinya adalah kembali ke diri kalian masing-masing. Nggak perlu nyalain orang, nggak perlu menunjuk orang lain, karena beli dan jual, kalau sampai gagal, yang salah siapa? Ya kalian sendiri. Kenapa kalian beli? Kenapa nggak dianalisa? Ya kan? Kenapa nggak disiplin? Itu yang harus kita tanamkan. Kalau kalian bisa seperti itu, kalian akan jadi trader yang dewasa. Nggak akan nyalain orang, nggak akan kena pom-pom. Karena apa? Kalian mengerti semua resikonya. Itu aja, Ci Alin. Om Ben ada yang nanyain tuh di Bali, Om Ben nggak bikin meet and greet? Nanti ya, nanti. Saya lagi menikmati suasana pantai. Nanti kalau memang saya buat meet and greet kali lagi ya. Seperti itu aja. Oke, yang penting sudah saya sampaikan ya tadi yang ada yang nanya di kolom question. Terima kasih semuanya Sobat Cuan dan para pencari cuan semuanya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terakomodasi pada hari ini. Pertanyaannya memang banyak sekali soal psikologis ya. Dan juga kalau untuk yang soal teknis tadi itu lebih enaknya memang kita bisa melihat layar atau kayak gitu ya Om Ben ya. Karena kan kalau kita bertutur seperti ini aja kita nggak kebayang ya, apalagi saya lihat beberapa teman yang ikut Instagram Live ini baru-baru banget, karena tadi ada yang nanya misalnya gimana caranya nentuin support dan resisten. Nah itu kan berarti ada yang memang udah lama di market, ada yang memang baru seperti itu. Semoga Instagram Live pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, menyemangati kita untuk terus berlatih, menganalisa, memperbaiki cara trading kita sampai bisa profit konsisten ya. Oke. Terima kasih. Sehat selalu Om Ben. Banyak berkat. Banyak sukacita. Cuan koper-koper semuanya. Bye. Bye. Nggak di-save ya, nggak di-save.